Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Andriani dari Universitas SH Unggul dengan NIM 202101020131. Di sini saya akan memaparkan materi terkait konsep dasar perpajakan internasional dari mata kuliah manajemen perpajakan. Nah, yang pertama di sini ada definisi dari perpajakan internasional, yaitu mengacu kepada aspek internasional dari hukum pajak penghasilan dari suatu negara tertentu. Secara umum, hukum pajak tidak bersifat internasional. Setiap negara berdaulat berhak menciptakan hukum pajak di masing-masing di negaranya. Hukum perpajakan internasional kemudian muncul dari praktek kebiasaan yang berlaku secara internasional atau berdasarkan peran serta aktif dari organisasi internasional seperti Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan United Nations atau UN. Ketika suatu individu atau badan yang melakukan aktivitas perpajakan di lintas negara, maka mereka biasanya akan dikenakan pajak di kedua negara dengan sistem perpajakan yang berbeda di masing-masing negara. Oleh karena itu, maka sangat mungkin timbul masalah perpajakan berganda atas kegiatan yang mereka lakukan tersebut. Untuk menghindari dampak pengenaan perpajakan berganda yang terjadi di kedua negara, maka diperlukan suatu perangkat perjanjian yang bertujuan untuk membagi hak pemajakan atas suatu jenis penghasilan yang diterima oleh suatu individu atau badan tersebut. Saat ini, persetujuan penghindaran perpajakan berganda atau P3B atau sering disebut tax treaties yang ada berjumlah melebihi dari 2000 P3B. Dengan adanya P3B ini, maka suatu negara mitra P3B dibatasi dalam mengenakan pajak secara signifikan. Nah, alasan kedua negara atau negara sumber dan negara domisili mengenakan pajak adalah yang pertama, negara sumber berhak memajaki penghasilan yang bersumber dari negaranya, dan yang kedua, negara domisili berhak untuk memajaki penghasilan karena pihak yang memperoleh penghasilan tersebut adalah subjek pajak dalam negeri di negaranya. Selanjutnya, ruang lingkup perpajakan internasional sangat luas. Hal ini menekankan pada semua masalah pajak yang muncul berdasarkan hukum pajak penghasilan suatu negara, meliputi faktor yang berkaitan dengan kegiatan luar negeri. Di sini ada 4 faktor yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama di sini ada aspek pajak penghasilan dari kegiatan barang dan jasa antar negara, dan yang kedua ada kegiatan manufaktur antar negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, dan yang ketiga ada investasi yang dilakukan antar negara oleh individu atau dana investasi, dan yang keempat ada perpajakan oleh individu yang bekerja atau melakukan kegiatan bisnis di luar negara di mana mereka selalu bertempat tinggal. Nah, selanjutnya di sini terdapat dua bentuk perpajakan berganda ya. Yang pertama ada juridical double taxation dan perpajakan berganda secara ekonomis atau economical double taxation. Terdapat dua aspek kedaulatan suatu negara yang mana ruang lingkup yurisdiksi fiskal suatu negara tergantung dari yang pertama ada kedaulatan nasional atau national sovereignty, yaitu berlaku untuk penduduk dan subjek pajak dalam negeri suatu negara diperbolehkan untuk menerapkan dalam yurisdiksinya pengenaan pajak kepada penduduknya dan subjek pajak dalam negerinya dimanapun mereka berada. Dan yang kedua ada kedaulatan wilayah atau territorial sovereignty yang didefinisikan berdasarkan acuan di mana suatu negara dapat menuntut pajak atau fiscal assertion atas subjek pajak luar negeri. Nah, di sini ada juridical double taxation versus economic double taxation yang mendefinisi secara yuridis menurut komentari pasal 1 OECD model adalah perpajakan berganda internasional secara umum dapat didefinisikan sebagai pengenaan pajak yang berada di dua atau lebih negara pada pajak yang sama berkaitan dengan jenis penghasilan atau modal yang sama dalam periode yang sama. Dalam kasus perpajakan berganda secara ekonomis, komentar OECD mendefinisikannya yaitu perpajakan berganda ekonomis sebagai contoh di mana dua pihak yang berbeda dikenakan pajak terkait dengan penghasilan modal yang sama. Selanjutnya di sini ada anti tax avoidance.
Nah, ini menurut Arnold, tax avoidance atau penghindaran pajak berarti transaksi atau peraturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak terutang secara sah. Selain itu, tax avoidance mempunyai arti sebagai pemanfaatan secara legal dari rezim pajak untuk memperoleh keuntungan dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara tersebut berdasarkan ketentuan domestiknya. Selanjutnya di sini ada kriteria penentuan suatu kegiatan termasuk sebagai tax avoidance. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 3 kriterianya. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada specific anti avoidance atau rules atau SEER, yang berarti yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak tertentu seperti skema penghindaran pajak dalam bentuk yang pertama bisa transfer pricing, yang kedua ada din capitalization, dan yang ketiga ada treaty shopping, dan yang keempat control foreign corporation atau CFC. Dan yang kedua ini ada general anti-avoidance rule atau GAAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Selanjutnya di sini ada tujuan penghindaran pajak berganda menurut Becker ya teman-teman. Di sini bisa dilihat ada 8 dan kita bisa simpulkan dari tujuan yang Becker maksud, yaitu maka tujuan penghindaran pajak tidak hanya mencegah terjadinya penghindaran pajak berganda dan penyelewengan pajak. Dengan demikian, penghindaran pajak berganda ini juga bertujuan untuk mengadakan kerjasama, koordinasi, dan sinkronasi atas implikasi perpajakan secara internasional dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya di sini ada ketentuan-ketentuan terkait dengan transfer pricing. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ada 6 dari ketentuan-ketentuannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, transfer pricing dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Nah, selesai sudah saya memaparkan materi tentang konsep dasar perpajakan internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.